Jadi ini ada pertemuan pertama kita setelah ATS, dan untuk pertemuan setelah ATS kita tidak ada materi sama sekali. Jadi teorinya sudah kita selesaikan sebelum ATS. Jadi setelah ATS kita bakalan fokus untuk PBL, dan kita banyak PR untuk pemenuhan kontribusi mata kuliah desain grafis pada PBL kalian, gitu. Oke, sebelum kita masuk beberapa penjabaran apa aja yang bakal kita kerjakan dalam kurun waktu 7 minggu ini, 6 minggu jadinya ya, 6 minggu ini setelah ATS, ada yang ingin memaparkan apa aja masukan kemarin ketika kalian ujian ATS untuk PBL-nya? Boleh, silakan. Dari tim 1 dulu, revisiannya di bagian mana? Coba dijelaskan. Tim 1, siapa tim 1? Halo, saya nggak perlu buka list tim PBL-nya ya. Halo? Saya berharap setelah ATS ini, ketika kita diskusi, itu dari dua arah. Saya nggak mau hanya saya saja yang berbicara. Jika hanya saya saja yang berbicara, mending ya udah saya kasih aja materinya. Jadi nggak usah bahan-bahan yang bakalan kalian kerjakan. Jadi saya nggak usah masuk kelas malam ini, gitu. Oke, tim 1 bisa dikasih tahu. Halo. Tim 1, desain media promosi, prodi informatika. Adakah orangnya? Ya, langsung ngomong aja. Kita, sorry, nggak ada suara. Ada apa? Tim 2? Ini ada 3 tim ya. Ada 3 tim. Ada 6 tim di kelas ini. Tim 2? Saya, Bu. Tim 2, Bu. Untuk tim 2 sendiri, Bu, yang dikomentarin waktu itu tuh tentang pendalaman style design, Bu. Yaitu style design fun and playful. Terus sama terkait tentang model reference-nya aja, Bu. Oke. Saya rasa kemarin saya lihat juga moonboard-nya ya. Bukan moonboard juga nggak ada. Terus sketsa thumbnail ya. Masih kurang. Oke, tim 3. Media promosi geomatika. Masukannya apa? Halo Bu, ini saya dari tim 3 grup geomatika. Waktu itu yang direvisi pertama ini Bu, style desainnya nggak dimasukin ke dalam slide. Baru super grafiknya belum buat Bu, soalnya waktu itu waktunya nggak sempat, jadi super grafiknya belum ada. Dan untuk sketsa desainnya Bu, dia diminta perbanyak lagi, cari banyak referensi lagi Bu. Oke, tim 4, prodi animasi. Halo, Bu. Ya, kamu masukannya apa kemarin? Dari tim kami sih kemarin banyak di style design, Bu. Karena kami milihnya dua referensi, tapi
satu itu kurang dijelasin lebih dalam gitu. Oke. Tim kelima, rekayasa keamanan cyber. Untuk ya Bu, untuk rekayasa keamanan cyber mungkin salahnya itu Bu di visual concept design style juga Bu, tentang apa sih maksudnya karakter futuristik yang kami buat itu Bu. Jadi yang salahnya di bagian situ Bu. Oke. Selanjutnya dari RPL. Untuk tim TRPL kami revisi di bagian style design Bu, yang dimana kami yang pertamanya menggunakan simplicity yang dimana itu bukan sebuah style design dan kami akan menggunakan minimalis. Lalu revisi di bagian konsep foto yang dimana kami belum menjelaskan secara detail sebelumnya. Sekian Bu. Oke. Oh ya, sebelum itu karena kita ada kelas yang mengulang ya, itu Wafik, siapa lagi? Wafik, Saya Bu. dan kawan-kawan. Nanti saya bakalan kasih tugas tambahan untuk kalian, jadi tugas terpisah. Nanti saya juga bakalan sesuaikan dengan PBL kalian, gitu. Jadi kalian gak usah masuk karena absensi setelah ATS itu berdasarkan visitasi kalian ke saya nantinya, gitu. Ya, jadi Wafik gak apa-apa nggak gabung malam ini. Nanti saya koordinasikan apa aja tugasnya untuk yang mau ngulang. Oke ya, Wafik ya, daripada kamu dengerin PBL teman-teman. Oke. Nah, terakhir udah tadi ya. Nah, ini kebanyakan saya lihat masalahnya itu adalah style design sama yang saya lihat kemarin moonboard-nya, dan yang terakhir itu media brief dan sketsa thumbnail. Nah, yang empat itu kalian bermasalah semua. Saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi untuk desain grafis tahapan selanjutnya, jadi yang bakalan diklaim dalam desain grafis, jadi saya nggak bakalan kasih itu apa tahapannya. Jadi siapa yang mengikuti sesi malam ini dengan saya itu bakalan mendengarkan, karena saya nggak mau lagi kalau dikirim-kirim kalian kadang baca, kadang nggak baca. Contohnya super grafik, saya suruh kalian baca dan terapkan pada PBL kalian nggak baca gitu. Mending saya ngomong seperti ini aja, kalian sendiri yang terjemahkan itu gimana nantinya. Jadi untuk akhir AAS nanti PBL yang berhubungan dengan desain grafik itu yang pertama, kalian boleh catat. Yang pertama, saya bakalan minta yang namanya media briefnya. Yang kedua, itu saya bakal minta sketsa thumbnailnya nanti di akhir. Dan yang terakhir adalah digitalnya. Gitu. Itu bakalan saya cek di akhir nantinya di AAS. Jadi sebelum itu masuk, kalian harus memperbaiki dasarnya dulu, yaitu konsep. Kebanyakan dari kalian itu masih bingung mencari style desain yang tepat untuk masing-masing project kalian. Nah, itu yang saya lihat. Sedangkan konsep visual itu di dalamnya termasuk style design, termasuk di dalamnya super grafik, termasuk di dalamnya warna dan tipografi. Itu sebenarnya masuk, itu termasuk konsep visual. Sedangkan kalian konsep visual kalian itu banyak yang tidak berlandaskan dari creative brief. Nah, balik lagi, creative brief kalian banyak yang hancur saya lihat kemarin. Banyak yang tidak sesuai dengan project tone dan brand personality dari masing-masing prodi. Nah, kuncinya itu adalah brand personality,
project tone, dan target audience. 3 itu adalah kuncinya untuk membentuk konsep visual. Ketika kalian sudah bisa mengupas visual-visual yang berkaitan dari project tone, brand personality, dan kebutuhan target audience, kalian bakalan gampang untuk memilih style design. Oke, kita mulai aja yang style design ini. Di pertemuan keberapa ya, saya sudah membahas yang namanya, saya sudah sedikit mengulik tentang style design sebenarnya, yaitu dari sejarah desain grafis. Apakah masih ada yang ingat? Masih ingat nggak saya ngasih materi itu? Jangan-jangan nggak ada yang ingat gitu. Ada, Bu. Ada ya. Sebentar, saya bakalan Windows aja deh, biar saya bisa ganti-ganti gitu. Bentar ya, ini bakalan tambah batas. Nah, itu ada namanya trend design. Jadi, style design itu berasal dari trend design sebenarnya. Gitu. Jadi, dari tahun ke tahun, dari sejarahnya desain grafis, itu style design pasti bakalan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan target audience. Gitu. Contohnya ya, misalkan kalian bilangnya, oh saya mau bikin visual atau desain yang profesional. Profesional di tahun 90-an dengan profesional di tahun 2024 beda nggak look-nya? Saya tanya dulu, beda nggak menurut kalian? Oh, mungkin di era saya dulu 90-an, kalau yang profesional itu terkesan formal, kaku, gitu. Itu yang dikatakan profesional. Gitu. Tapi ketika tahun 2024, di mana kecenderungan target audiens memandang kata profesional itu dan dikondisikan dengan keadaan di sekitarnya atau di eranya sekarang, yang dikatakan profesional itu tidak selalu formal. Jadi bisa saja dengan pakaian casual dia juga bisa profesional karena orang bisa kerja di mana saja misalkan. Yang penting itu bukan look-nya tapi hasil akhirnya gitu kalau di anak-anak zaman sekarang. Begitu juga dengan style design. Jadi style design itu setiap tahunnya pasti bakal berubah, tapi tetap merujuk pada style-style sebelumnya gitu. Misalkan style sebelumnya namanya retro gitu. Terus makin lama makin ke sini, oh orang gandrung lagi style retro, tapi diperbarui jadinya retro modern lah atau retro yang lain. Tapi ingat, pasti itu bakalan harus berbeda. Kalian harus tahu dulu literasinya seperti apa. Dulu retro dibikin untuk apa? Terus kenapa sekarang hit lagi retro? Apa hubungannya retro modern ini dengan brand personality dari project kalian, project tone dari project kalian, serta kebutuhan target audiens. Dari ketiga ini dibandingkan dengan style retro modern ini cocok apa enggak? Jangan sampai kalian memaksakan, oh retro biar terlihat modern, casual, yakin retro, modern, visual, dan fun. Apakah masuk? Misalkan seperti itu. Kita masuk ke tren Big Design 2024. Contohnya saya ambil beberapa aja. Nah, ini salah satu contohnya di tahun 2024. Ada yang namanya diversity inclusion. Nah, ini udah dibahas ya kemarin semuanya ya. Ada 3D surrealism, seperti nostalgia, terus maximalis in composition, experimental typography, illustration and animation, anti-design, dan segala macam. Dan masing-masing desain ini itu sebenarnya berasal dari desain-desain yang telah ada. Misalkan surrealis. Surrealis ini adalah aliran seni
di eranya surrealis waktu itu. Nah, kira-kira yang itu dimasukkan ke dalam style desain terbaru. Nah, style desain terbaru ini kalian misalkan, oh saya minat Bu dengan style desain surrealis, misalkan. Kalian harus cari dulu literasinya, surrealis ini seperti apa. Itu sejarahnya bagaimana, kenapa masuknya sekarang jadi 3D surrealis. Nah, itu yang kalian tidak dapat ketika kalian presentasi AAS. Nah, itu yang sama sekali kalian tidak dapat gitu. Terus apa hubungannya dengan proyek kalian? Kalian cuma bilang saya suka, tapi itu belum tentu dibutuhkan gitu. Apakah surrealis ini cocok dengan proyek promosi multimedia kalian gitu. Dengan target audiennya anak remaja 17 sampai 24 tahun, terus dengan brand personality-nya yang seperti itu, misalkan fun, friendly, casual gitu ya. Terus project tune-nya saya lupa apa gitu. Apakah itu cocok? Gitu. Apakah ini terlihat fun? Apakah ini terlihat modern? Oh mungkin iya terlihat modern. Apakah terlihat fun? Oh iya terlihat fun. Tapi terlihat profesional nggak dengan seperti ini? Jadi kalian harus pertimbangkan itu. Nah, ketika kalian sudah mempertimbangkan itu, kalian bisa presentasikan gitu. Oh, saya mengambil style ini karena ini cocok dengan project tune saya, personality saya, dan target audiens saya. Jelaskan di mana posisi masing-masingnya, key yang ada. Misalkan project tune-nya, yang bagian mana yang terlihat seperti itu. Gitu. Apakah style desain itu bakalan kalian modif lagi sesuai dengan kebutuhan kalian kah, atau bakalan kalian gabung dengan style desain yang lain? Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Gitu. Ini bukan sains ya, bukan ilmu pasti. Kalau kita ini nggak sains atau ilmu pasti, jadi nggak selalu style desain itu harus pakem. Kalau misalkan geometri yang memang geometri, enggak gitu. Tapi kalian punya alasan kenapa dirubah, kenapa di-redesign lagi, kenapa di-restyling lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan project tune dan personality dan kebutuhan target audiens kalian. Sebenarnya kalian itu gampang karena kalian sudah ditentukan project tune kalian, sudah ditentukan brand personality-nya seperti apa, tinggal kalian cari target audiensnya, kalian baca kalian cari keterbutuhannya seperti apa. Nah, itu yang tidak didapat kemarin. Contohnya ini nostalgia 70-an gitu ya. Ini kan sebenarnya style-style tahun 70-an, tapi di redesign ulang oleh beberapa desainer itu lebih ke simple tapi tetap terlihat tua gitu. Jadi dia mengedepankan simple, dan sesuatu yang simple itu pasti identik dengan modern. Nah, ini mungkin modern, casual, ini cocok, tapi tetap era 70-an, nostalgia itu, tren 70-an nostalgianya. Tapi ketika ini masuk ke sini, kalian masuk lagi berbeda. Ada yang 70-annya bersifatnya tradisional gitu. Ini atau klasik. Jadi ini masuknya seperti itu. Terus ketika dijadikan sesuatu yang fun lagi, jadinya seperti ini. Atau kalian mau jadikan itu fun, friendly, tapi nature, kalian bisa tambahkan elemen-elemen lain, tapi tetap dengan vibe 70-an gitu. Nah, itu yang harus kalian cari tahu, Bu, bagaimana sih Bu caranya? Saya tidak bisa juga ngasih tahu bagaimana caranya. Saya sudah ngasih tahu triknya, kalian pelajari project tune kalian dan brand personality kalian dan cocokkan dengan style kalian. Apakah cocok atau tidak? Kalau tidak cocok berarti itu bukan style yang tepat untuk kalian pilih. Tapi gimana Bu cara carinya mirip? Nah, kalian harus terbiasa mencari referensi supaya tes kalian, feel kalian itu terasah gitu untuk terbiasa melihat desain. Sampai sini ada pertanyaan untuk style desain? Ada pertanyaan nggak?
Saya udah bilang tadi ya, saya nggak mau ngomong aja. Kalau misalkan kalian nggak ada feedbacknya, saya matikan. Oke, saya bakal rincikan apa saja yang harus kalian kerjakan. Itu aja. Ada feedbacknya nggak? Tidak ada pertanyaan, Bu. Berarti ngerti ya apa yang saya maksud dengan style design ini? Jadi saya harapkan nanti sekalian sudah mengerti untuk memperbaiki style desainnya. Oke, setelah itu kita masuk ke super grafik. Jadi ketika konsep visual kalian sudah kalian perbaiki, kalian sudah tahu stylenya seperti apa, moonboard-nya seperti apa, dan moonboard kemarin saya lihat masih banyak yang salah. Moonboard itu kan lebih masuknya referensi, tapi kalian malah kasih di dalamnya yang sudah final, misalkan tipografi yang sudah final, warna yang sudah final, sedangkan itu lebih ke mood hasil akhir dari proyek kalian kira-kira terlihatnya seperti itu moodnya. Nah, itu yang kemarin juga banyak yang salah. Jadi saya harapkan setelah kalian selesai dapat konsep visualnya, ada style desainnya seperti apa, tipografinya seperti apa, warnanya seperti apa, kalian kerjakan yang namanya moodboard. Moodboard ini lebih tepatnya lebih ke referensi sebenarnya. Bisa juga dibilang stylyscape ya. Kalau yang kalian kerjakan itu lebih ke stylyscape karena kalian udah tahu apa yang bakalan kalian masukkan. Jadi udah hasil dari yang kalian pilih itu namanya stylyscape kalau misalkan dari pembuatan logo. Tapi kalau misalkan moonboard-nya sendiri itu lebih seperti ini. Jadi lebih kayak foto-foto yang banyak, referensi-referensi style yang cocok dengan kalian, begitu juga dengan referensi-referensi super grafik yang cocok dengan proyek kalian, begitu juga dengan warnanya juga pasti seputar itu, fotonya sesuaikan gitu. Jadi ketika kalian lihat moodboard, itu kalian sudah bisa membayangkan hasil akhir dari proyek kalian, poster kalian, looks-nya seperti itu. Nah, itu yang saya tidak dapatkan dari moodboard kalian. Sebenarnya moodboard itu nggak selalu harus rapi, ditata, itu nggak selalu. Kalian bisa, nah seperti ini, bisa gitu. Jadi kalau misalkan ada tulisan yang oke gitu, kalian crop, kalian masukkan ke dalam, saya nanti pinginnya tulisannya seperti ini. Gitu. Atau warna-warnanya seperti yang ada di sini. Jadi dari foto-foto aja, dari referensi-referensi desain aja itu sebenarnya udah masuk ke board. Nah, seperti ini. Misalkan ada Kasabil, nggak tahu dari mana dapatnya, tapi ini cocok loh, type-nya sesuai dengan style desain kalian gitu. Warna-warnanya seperti ini, itu dimasukkan aja. Kalau perlu kalian oret-oret pun boleh kalau untuk moodboard. Gitu. Jadi saya harapkan kalian memperbaiki moodboard-nya juga. Selanjutnya, kalian kerjakan super grafiknya. Nah, sampai sekarang ada yang merasa kurang mengerti apa itu super grafik? Boleh bertanya? Karena materinya sudah saya kasih ya. Ya, Dava?
Langsung aja, nggak apa-apa. Iya, iya. Yang di bagian mananya kamu kurang paham? Oke, oke. Tim mana yang sudah ada super grafiknya? Mari kita bedah sama-sama untuk sama-sama kita pelajari. Boleh salah satu tim atau saya buka CPBL untuk lihat atau mau sukarela untuk memperlihatkan. Salah pun nggak masalah, saya nggak kita biar kita pelajari sama-sama. Halo. Apakah ada orang di sini? Aduh, saya kayaknya ngomong sendiri aja ya, atau pada ngantuk semuanya, atau bagaimana? Belum buat, Bu. Satu pun. Bu, jadi sebenarnya kami cukup terkendala, kelompok kami cukup terkendala dengan super grafik ini. Sebelumnya, sebelum ATS kami kan sudah sempat visitasi juga dengan Ibu mengenai super grafik. Karena waktu itu logo TRM itu kan terlalu kaku, sedangkan proyekton kami itu lebih friendly, fun. Jadi kami agak kesulitan Bu membuat super grafiknya itu dari logo TRM yang kaku gitu, Bu. Nah, berarti kalian sampai sini masih belum ngerti apa itu super grafik. Karena saya kasih contoh itu boleh diambil dari logo, kalian semuanya beramai-ramai ngambil dari logo. Sedangkan project tune kalian ini untuk project kalian, bukan untuk brand dari prodinya. Ingat, kalian tidak membranding prodinya, tapi kalian sedang mengerjakan suatu proyek promosi gitu. Jadi beda, keadaannya beda gitu. Ada lagi yang lain yang ternyata ada yang lain yang mengerti gitu super grafik. Oke, kayaknya nggak ada. Saya sebentar. Bentar ya, saya coba share semuanya dulu, karena ini nggak bisa laptop saya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Super grafik. Berarti kalian kemarin tidak ada yang membaca materi dari saya. Itu yang saya sangat sayangkan ketika saya mendirikan kalian benar-benar nggak pelajari gitu. Oke. Saya sedikit aja karena waktunya nggak bakalan cukup untuk semuanya. Jadi super grafik itu kan sebenarnya awal mulanya itu untuk istilah.
gambar atau grafis tambahan pada interior atau eksterior dari arsitektur. Jadi contohnya seperti ini awalannya. Tapi ketika masuk ke desain grafis itu ketika kalian ngedesain itu pasti ada namanya elemen penghias atau adornment dan penjelas elucidation. Jadi elemen-elemen ini biasanya menjadi ciri khas suatu entitas atau berkaitan dengan entitas visual, institusi atau industri atau korporasi atau suatu kegiatan. Saya mau tambahkan satu kegiatan. Jadi contohnya misalkan Telkomsel ngadain event, otomatis desainnya pasti berubah loh dari si Telkomsel. Kalian pernah nggak lihat atau ada event apa gitu? Biasanya Telkomsel atau rokok gitu. Rokok apa yang Umel misalkan seperti itu. Kalian tahu kan Umel itu brandnya seperti apa, logonya seperti apa. Ketika dia bikin event itu berbeda jauh dari brand visual branding yang mereka bangun, yang mereka miliki gitu. Kenapa? Karena mereka punya kegiatannya sendiri gitu, yaitu si event ini. Tetapi mereka masih memegang atau menjaga yang namanya brand personality dari si Umel ini gitu. Brand personality-nya mungkin fun, anak muda, casual, kekinian, misalkan kayak gitu ya, modern gitu, misalkan seperti itu. Itu masih dibawa. Nah, itu dinamakan brand personality yang kalian bilang di project kalian itu brand personality. Terus Project Tune itu masuknya ke ini kegiatan eventnya. Nah, kegiatan eventnya mau dibikin seperti ada temanya, misalkan seperti apa ya? Party beach gitu untuk anak-anak muda gitu. Otomatis dia punya elemen-elemen seputar party beach, have fun, anak muda, free time misalkan seperti itu ya. Terus pokoknya yang bernuansa party. Itu menjadi suatu brand-nya sendiri, gitu, brand image, brand event-nya itu sendiri. Nah, itu sama posisinya dengan kalian, gitu. Jadi, super grafik itu sendiri, itu sebenarnya bukan hanya ini, pattern-nya saja. Ini kalian pasti lihatnya ini ya, ini pattern-nya aja, itu yang kalian kira, oh ini yang super grafik. No, yang super grafik itu adalah masuk di dalamnya gambar, atau ilustrasi, atau foto, atau tekstur, atau efek, atau elemen geometris pada berbagai media yang menunjukkan logo sebagai identitas visual sebuah institusi. Nah, ini untuk logo ya, untuk suatu brand. Tapi kita masukkan ke dalam kasus kita, itu adalah promosi. Jadi, menunjukkan branding suatu kegiatan promosi yang kalian kerjakan. Nah, sehingga kegunaannya itu adalah ketika ini medianya poster, ini medianya story Instagram. Di suatu waktu yang berbeda dengan desain dengan media yang berbeda, tapi masih terlihat itu satu kesatuan. Jadi mereka punya jadi promosi ini punya ciri khas tersendiri. Oh, itu yang promosi multimedia ya? Nah, yang ada di Instagram kemarin kan gitu. Kalian lihat posternya di pinggiran jalan misalkan. Orang-orang lihat posternya di pinggiran jalan. Orang langsung ngeh kalau itu adalah satu kesatuan, satu kegiatan dari promosi itu sendiri. Terus supaya ada guideline-nya sendiri gitu. Jadi ketika kalian sudah punya guideline-nya, sudah punya super grafiknya, sudah menentukan warnanya, sudah menentukan typeface-nya, terus kalian bakalan lebih gampang untuk membuat yang namanya sketsa thumbnail. Nah, kalian punya satu tim ada A, B, C, D,
si A, si B, si C, si D, si E, itu kalian bisa bagi rata. Misalkan si A bikin poster, si B bikin pamflet, si C bikin story Instagram. Itu semuanya bakalan sama karena kalian sudah mempakemkan nanti super grafiknya seperti ini, tipografinya seperti ini, warnanya seperti ini. Itu kalian bakalan gampang untuk mengolah desain kalian. Nah, jadi tidak serta-merta, oh karena contohnya saya kasih itu pattern, kalian ambil pattern gitu. Enggak, karena kebetulan yang banyak variasinya media yang didapat itu ya kebetulan logo ini. Makanya logo ini pakai pattern. Sedangkan pattern itu adalah salah satu super grafik gitu. Kalian lupa kalau misalkan yang kotak biru ini, kotak kuning ini, kotak orange ini, kotak orange harus di sebelah mana dari kotak biru. Terus kalau posisinya seperti ini harus kiri kanan ada kotak kecil juga di bawah yang simetris gitu. Itu termasuk bagian dari super grafiknya. Gitu. Termasuk di dalamnya tipografinya juga termasuk super grafiknya. Nah, lihat gambar, ilustrasi, foto, tekstur, efek, elemen geometris itu termasuk dari super grafiknya. Bukan berarti semuanya harus masuk ya, tapi boleh, oh dari ilustrasinya saja, oh ini dari patternnya, atau dari teksturnya, atau dari elemen grafisnya. Kebetulan contoh yang saya kasih itu adalah elemen grafisnya yang membentuk pattern. Gitu. Atau ada juga yang namanya dari efek fotonya. Oke, kalian sudah punya style fotonya. Oh, style fotonya hitam putih yang menggambarkan anak muda yang have fun gitu. Jadi fotonya senyum semua, tapi diedit hitam putih, angle-nya cuman pengambilan potret wajahnya saja, itu konsep dari fotografinya. Tapi ketika masuk ke konsep desainnya, konsep super grafiknya, dia punya pattern seperti ini. Nah, dia punya elemen grafis seperti ini, terus ditambah dengan apa? Ditambah dengan fotonya ada efek ungunya, terus ditambah dengan ilustrasi I yang lengkung di atas bawah, ditambah dengan ilustrasi gambar yang seperti ini dan seperti ini. Dan itu bakalan dipakai juga di media yang lain. Saya carikan yang, nah contohnya seperti ini. Ini nggak ada patternnya kan? Nggak ada yang berasal dari logo nggak? Ada yang berasal dari logo nggak? Kalau kalian lihat. Ada nggak? Halo? Apakah internet saya terputus ini? Halo? Ini ada Iya, Bu. ada dari logo nggak yang ini? Tidak, Bu. Yang ada itu cuma efek yang digunakan untuk memanipulasi fotonya. Dia pakai geometri yang transparan berbagai warna. Nah, itu termasuk super grafiknya. Jadi super grafiknya ada geometri yang transparan sehingga foto yang di belakang juga berubah warna. Gitu. Di samping konsep fotografinya styling, kayak style fashion seperti itu ya. Jadi itu untuk konsep fotografinya. Tapi ketika masuk ke desain grafisnya itu pakai yang seperti ini, gitu. Sehingga masuk ke dalam style desainnya. Nah, contohnya ini. Kalau kalian bilang super grafik itu cuman ini doang, misalkan elemen, nggak bisa di zoom ya. Sebentar. Saya coba zoom. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalian buka ya itunya. Gini aja deh, biar kelihatan. Nah, saya hilangkan.
Nah, ini adalah promosi dari UConn University, yang mana anggap aja kalau saya lihat project tool-nya itu lebih ke casual, modern, fun, tapi ada nature-nya gitu. Ada sedikit sentuhan nature-nya juga. Jadi kalau kalian perhatikan dari konsep fotonya, itu mereka mengusung konsep nature dan have fun-nya tadi. Nah, nature-nya dari beberapa foto, mereka menggunakan foto alam seperti ini, atau kegiatan yang alami seperti ini, gitu. Terus selain itu mereka juga bikin latar dari foto modelnya itu, latarnya itu yang natural, contohnya seperti ini di alam dan yang lain-lain. Nih, perhatikan slide presentasinya. Nah, seperti ini. Nih, slide presentasinya ada aurora dan segala macam. Terus untuk gestur dari modelnya itu have fun. Jadi terkesan dia melakukan kegiatan yang menarik dan yang menyenangkan. Nah, coba diperhatikan. Dari sini itu tersenyum, terus seperti ini, tersenyum gitu. Terus masih terlihat profesionalnya ya, fokus gitu. Masih ada di beberapa cara pengambilan dari gambarnya. Terus kalian itu dari fotografinya. Kita masuk dari super grafiknya. Nah, super grafiknya itu tersebar, kalau kalian bilang, oh ini super grafiknya ini ya Bu ya. Misalkan mana ya? Ini. No, ini iya, ini adalah super grafik tapi bagian dari super grafik, yaitu adalah ilustrasi. Ilustrasi yang menggambarkan nature tadi, project tool-nya nature tadi. Itu kalau kalian lihat ini ada daun-daun, ini seperti ada gelombang air, ini gelembung, terus daun lagi, terus bebatuan, misalkan seperti itu. Terus bunga-bunga, kalau kalian perhatikan di beberapa set desainnya itu bunga, gitu. Itu termasuk bagian dari super grafik mereka. Dan selain itu super grafiknya adalah nih, kalau kalian perhatikan lengkungan ini. Lengkungan ini bakalan selalu ada di setiap desainnya. Ini juga lengkungan. Terus di websitenya juga, ini juga di bannernya, di name tag-nya juga. Nah, pertanyaan saya, tadi siang ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa, Bu, super grafik itu, misalkan elemen yang ini Bu, maksudnya ilustrasi itu apakah selalu harus ada di setiap media? No, itu harus sesuai kebutuhan dan harus sesuai dengan project tool yang kalian punya. Contohnya seperti ini. Kok nggak mau diperbesar lagi? Contohnya itu di ini bagian depan websitenya, kalau di mobile, itu supaya terlihat, ingat ya, project tool-nya itu adalah modern, casual, terus profesional, nature, dan have fun, gitu. Di sini terlihat ini casual dari mana? Dari tipografinya, dari typeface-nya sudah casual. Terus terlihat nature, nature-nya terlihat dari elemen ilustrasi yang mereka pakai. Terus profesional, terlihat dari penataan layout-nya, dari logonya. Jadi bisa, walaupun desainnya sepi seperti ini, itu bisa mendukung semua project tool-nya. Terus kita masuk misalkan ke poster. Nah, kalau dari poster, di mana nih terlihat have fun-nya, misalkan seperti itu, casual-nya. Itu bisa dilihat dari typeface yang digunakan, dari warna yang digunakan, dari fotografi yang digunakan, dari shoot dan angle fotografi yang digunakan, terus nature-nya didapat dari
elemen illustration yang mereka pakai gitu, yang ada bunga-bunganya ini. Terus fun-nya dapat dari mana? Dari foto-foto, casual-nya dapat dari mana? Bisa juga dari foto dan bisa juga dari TFS-nya. Terus begitu juga pada pemilihan warna dan pemilihan tipografi. Di beberapa supaya ini terlihat lebih fun dan lebih menarik, ada beberapa yang ditonjolkan. Contohnya di beberapa website atau di beberapa halaman buku itu ditonjolkan. Misalkan pada TFS-nya ini, kalau kalian perhatikan ini terlihat fun ya, terlihat casual tapi fun gitu, menyenangkan. Berarti dia ingin memberikan informasi ke orang-orang kalau kampusnya ini fun, menyenangkan, ada nature-nya juga, tapi tetap profesional. Gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian sini nggak ada lagi nih yang ilustrasi yang bunga-bunga tadi nggak ada. Karena background-nya sudah nature, jadi nggak usah ditimpa-timpa, jadi nggak perlu too much untuk meletakkan elemennya. Begitu juga pada ini topi. Nah, karena logonya sudah bentuk daun, jadi mereka nggak perlu lagi memasukkan nature-nya di situ karena sudah terwakili oleh logonya. Begitu juga dengan hoodie-nya. Bu, ini kenapa nggak ada ilustrasinya gitu? Ilustrasi dari elemen ilustrasi yang ini kan mendukung nature ya. Sedangkan di sini sudah ada logonya, berarti sudah cukup nature-nya di situ. Terus ini kan nggak ada casualnya, Bu. Evan-nya dari mana? Yang pakai hoodie pasti orang yang have fun gitu. Yang pakai hoodie pasti anak muda yang casual. Itu sudah mewakili dari have fun casual tadi gitu. Terus Yukon University otomatis Yukon University itu tulisan TFS-nya terlihat profesional. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi semuanya itu bisa dijadikan super grafiknya. Ingat, super grafiknya itu harus selalu ngebantu layout desainnya, sehingga desainnya tersebut terlihat unity, satu kesatuan. Misalkan dari buku, dari websitenya, orang bakalan tahu, oh ini punyanya Yuko University. Oh, ini bajunya Yuko University. Terus slide presentasinya juga ini punyanya Yuko University. Jadi bagian dari promosi Yuko University. Gitu. Begitu juga dengan kalian. Jadi tidak selalu harus semuanya digabung. Jadi elemen visual super grafiknya kalian terlalu banyak gitu. Jadinya keluar dari project tone yang sudah ditentukan. Keluar dari mood board yang sudah kalian tentukan, keluar dari konsep visual yang telah kalian tentukan. Itu jadinya fail nantinya. Jadi desainnya nggak sesuai dengan konsep gitu. Karena itu bakalan dinilai di akhir semester dari konsep dan hasil akhir itu sejalan apa tidak. Kalau tidak sejalan, sebagus apapun desain kalian di akhir itu nilainya bisa nggak bagus juga gitu. Karena kalian harus bisa mempertahankan konsep yang telah kalian pilih. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk super grafik? Ada pertanyaan untuk super grafik? Halo? Ingin bertanya, Bu. Berarti super grafik itu dia tidak selalu berpatok kepada sebuah logo ya, Bu? Tidak selalu berpatok sebuah logo. Kalian bisa mencari super grafiknya dari style desainnya. Nah, itu gunanya kalian cari referensi banyak-banyak. Jadi pada moodboard itu seharusnya kalian sudah kira-kira, kira-kira super grafik seperti ini cocok loh dengan style desain saya gitu, dengan konsep saya gitu. Jadi kalian bisa cari di situ nantinya. Boleh lewat. Sebentar ya. Gitu. Ini saya bakalan perlihatkan beberapa
style design aja ya. Desain. Oke. Susah juga yang mencari yang banyak media itu susah. Nah, saya harus cari berbagai media sehingga kalian lebih ngerti gitu apa yang saya maksud. Nah, contohnya gini. Ini kalau kalian lihat super grafiknya seperti apa? Abstrak, Bu. Coba perhatikan lagi. Yang mana super grafiknya? Garis-garis lengkung-lengkung gitu ya, Bu? Ya, dia identik dengan garis ini. Titit, naik lagi. Jadi seperti kota, gedung-gedung yang ada di kota. Nah, dia jadikan itu jadi desain grafisnya, super grafiknya. Selain itu, dia konsisten dengan menggunakan kotak-kotak. Nah, kalau kalian perhatikan kotak-kotak. Nah, itu termasuk bagian dari super grafiknya mereka. Oh, saya setuju Bu, saya kayaknya cocok ini Bu dengan style desain saya. Ya udah, kalian crop beberapa yang bagian yang mencolok super grafiknya kalian masukkan ke moodboard, gitu. Sehingga kalian gampang carinya bagaimana nanti. Nah, ini pasti semua stylenya bakalan seperti itu. Ini masih dia ini. Nah, ini masih dia. Jadi semua stylenya sama gitu. Baik itu berbeda-beda medianya itu masih sama. Gitu. Terus apa lagi ya? Itu kalau yang menggunakan geometri. Aduh, susah juga ya carinya. Nah, kalau ini kalian lihatnya apa? Super grafiknya. Garis-garis melengkung gitu, Bu. Coretan, garis coretan, dan juga ada garis coretan kecil-kecil, dan tipikal grafis yang mereka gunakan itu kotak-kotak. Nah, kotak persegi panjang yang terlihat potret. Nah, itu bakalan selalu mereka pakai. Dan beberapa tambahan non-geometri, ini kan non-geometri yang bisa mereka tambahkan di beberapa bagian dari layout mereka. Terus itu kalau terlihat ya, coba kita cari yang cuman efek aja. Susah juga nih ya, cuman efeknya doang. Aduh, susah banget carinya yang punya banyak media. Ini kalau geometri ya. Ini kalau geometri, mereka pakai itu tadi, surrealism tadi. Ini contoh yang penggunaan surrealism. Kalau kalian perhatikan, logonya adalah Bumbayah. Nih. Bumbayah ini logo dari musik festival apa ini ya? Benefit the Childhood Obesity Foundation. Ya, jadi nama festivalnya itu Bumbayah dan dia punya logo Bumbayah gitu. Kebetulan dia punya event festival, dia punya logo gitu. Tapi bedanya kalian kegiatannya adalah promosi, tapi kalian nggak bikin logo promosi kalian gitu. Bedanya itu aja gitu. Anggap aja kalian nggak punya logo promosi, tapi kalian harus bikin super grafiknya. Nah, gitu. Jadi jangan terpaku pada logo. Oh Bu,
tadi ada yang bilang, "Itu kan logo informatika kan kaku banget ya, Bu." Kita nggak ada hubungannya dengan logo informatikanya. Kita cuma pakai brand personality-nya yang kita gunakan untuk bahan promosi di kampanye di promosi kalian gitu. Kalian ingin mempromosikan informatika yang orangnya seperti ini dengan cara pembawaan kalian. Jadi contohnya kalian jadi content creator dengan style kalian, kalian mempromosikan itu namanya Project Tone gitu. Terus yang kalian promosikan itu adalah informatika yang orangnya bla 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 tadi gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi kalian mempromosikan suatu barang atau orang si informatika ini dengan cara pembawaan kalian. Nah, pembawaan kalian itu namanya Project Tone gitu. Project Tone ini itu terlihat dari style desain kalian gitu. Nah, ini contoh-contohnya ini dia pakai geometri ya kalau di sini ya. Sampai ke media-medianya yang lain. Terus ada juga ini Sun Africa Project, ini masih kalau kalian lihat ini super grafiknya dia pakai dari kata-kata Afri tadi, itu logonya. Jadi super grafiknya lebih kepada ya yang dipakai di logonya tadi. Itu ada yang menggunakan berdasarkan logo, yang tidak berdasarkan logo juga ada. Ini lebih ke pop-up semua ya. Susah juga ya cari itunya. Nah, coba buka ini, siapa tahu keluar yang lain. Nah, ini pattern. Misalkan ini gitu. Nah, kalau kalian perhatikan super grafiknya apa gitu. Dia pakai ini tulisan yang bisa meliuk-liuk yang diedit dengan fotonya. Nah, berarti fotonya awalnya, oh foto saya nanti bakalan stylenya itu have fun gitu kan. Terus pengambilannya dari depan, look semua tubuhnya kelihatan gitu. Itu dari fotonya gitu, konsep fotonya. Ketika masuk ke digital desain grafisnya, kalian oh nanti bergrafiknya itu fotonya itu harus mendukung super grafiknya. Jadi fotonya saya rubah jadi hitam putih, terus pakai kacamata biru gitu. Tapi itu udah masuk ya, penggunaan kacamata itu udah masuk di konsep fotonya gitu. Nanti ada model yang semua modelnya pakai kacamata karena konsepnya bla 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 bla, misalkan seperti itu. Nah, itu masuknya ke sini. Jadi dia nggak ada lagi, kalau kalian perhatikan nggak ada elemen lain lagi kan di sini. Ada nggak elemen lain yang kalian lihat? Selain ini logo ya, ini sepertinya logo. Selain itu nggak ada lagi. Jadi super grafiknya cuman ini, TFS tulisan yang tipografi yang dimodifikasi berbentuk elemen baru. Itu yang jadi super grafiknya. Bersamaan dengan foto yang sudah diedit abu-abu dan kacamatanya biru. Terus itu lebih ke efek. Nah, itu ke efek. Jadi nggak serta-merta ya harus geometris gitu. Enggak. Apa lagi ya? Susah juga carinya. Ini contohnya juga yang berhubungan dengan foto. Nah, ini juga. Jadi dia nggak ada super grafik yang lain kalau kalian perhatikan. Nggak ada. Jadi yang mendukung itu adalah ini. Bermain efek tadi. Jadi seakan-akan tipografinya dimainkan efeknya.
Sampai sini ngerti apa itu super graphic? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Ya. Saya anggap mengerti. Sudah 1 jam. Saya anggap mengerti untuk super graphic. Jadi untuk super graphic selesai. Gitu. Setelah itu, setelah kalian punya super graphic, terus kalian masuk ke media brief. Media brief ini banyak yang keliru. Gitu. Banyak yang tidak menggunakan media brief pada saat presentasi kemarin. Media brief ini berfungsi untuk supaya kita tahu, supaya kita bisa memetakan apa itu informasi yang bakalan masuk ke dalam masing-masing media. Termasuk informasi fotonya, mau foto yang seperti apa, mau angle yang seperti apa, pose, gestur dari masing-masing modelnya seperti apa, ada background apa di dalam fotonya, background dari modelnya seperti apa, angle pengambilannya seperti apa, itu sudah dijelaskan di media brief. Jadi media brief itu menjelaskan ukuran dari medianya apa, ukuran medianya, terus ukuran penyimpanannya berapa, terus kalian juga harus tahu di media itu yang cocok informasinya apa. Media poster dengan media Instastory itu pasti berbeda cakupan dari target audiennya, gitu. Bukan cakupan dari target audiens, tapi keterbatasan dalam menyampaikan informasi. Contoh, kalau di poster mungkin bisa kita masukkan misalkan visi misi, atau lebih tepatnya kalau poster itu kan kondisinya ditempel di dinding, orang lalu lalang di depannya, terus bagaimana cara kita menarik orang untuk membaca poster ini? Dengan cara apa? Otomatis dengan cara gambar atau fotonya yang harus lebih menarik. Nah, itu harus kalian pikirkan ketika kalian bikin media brief. Foto apa yang mau kalian masukkan ke dalam si poster ini supaya orang bacanya gitu. Misalkan multimedia memenangkan kejuaraan apa gitu di Australia atau di mana gitu. Jadi kan kelihatan wah ya. Jadi headline-nya wah, gambarnya juga wah, di bawahnya baru ada informasi. Biasanya teksnya itu sepertiga dari posternya. Jadi di bawahnya ada multimedia merupakan prodi bla 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 yang berprestasi di berbagai media. Visi misi dari multimedia adalah ini dan memiliki sistem pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan akademis dari masing-masing mahasiswanya dengan lulusan berapa. Jadi pasti informasinya bakalan lebih dipadatkan, tapi orang mengerti gitu. Info lebih lanjut di website di bawah ini atau di Instagram ini. Itu biasanya untuk poster. Terus ketika masuk ke Instagram juga seperti itu. Bayangkan Instastory, kalian mau masukkan visi misinya juga, masukkan profil lulusannya juga, siapa yang mau baca. Bayangkan kalian lagi buka Instagram, tiba-tiba ada iklan, oh ada sepatu baru nih gitu. Sepatunya promo, misalkan kayak gitu. Yang bikin kalian berhenti itu karena apa? Karena ada ketertarikan terhadap sepatunya. Karena mungkin algoritmanya karena kalian lagi cari sepatu di Shopee mungkin makanya kebuka di Instagram. Berarti kan ada ketertarikan. Nah, itulah gunanya pemetaan target audiens tadi, kecenderungan target audiensnya sukanya apa gitu. Biar algoritmanya sampai kepada iklan promosi multimedia, prodi multimedia. Jadi supaya orang nggak lewat, ini apaan sih banyak tulisan, siapa yang mau baca gitu, males banget ya baca ya banyak informasi, cuman satu layar handphone ini itu harus
dipadatkan informasinya satu halaman, siapa yang mau baca. Gitu. Jadi lebih ke informasi-informasi yang to the point gitu. Oh, siapa yang mau bergabung multimedia dengan prospek kerja yang tidak diragukan lagi, prospek kerjanya bla 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 aja. Cukup segitu aja informasinya, swipe untuk informasi lebih lanjut, misalkan seperti itu. Begitu juga dengan informasi-informasi yang lain. Jadi coba kalian reka apakah media ini cocok dengan informasi yang ada, informasinya tepat nggak dimasukkan ke media tersebut gitu. Jadi jangan memadatkan semua informasi di satu media. Jadi kalian harus petakan dulu informasinya apa, lalu masukkan ke media brief. Jadi masuk logonya, logo apa aja yang dimasukkan, ada headline-nya, ada informasi apa yang ada di dalam, foto apa yang ada di dalam. Terus ya seputar itu gitu. Di semua media. Setelah itu baru kalian bagi untuk bikin sketsa thumbnail. Ingat, sketsa thumbnail, bukan sketsa beneran yang bakal hasilnya itu. Gunanya sketsa thumbnail itu, namanya aja thumbnail ya. Thumb itu apa? Ada yang tahu thumb apa? Artinya apa thumb? Halo, jangan tidur dulu. Jempol, Bu. Jempol. Nail? Kuku. Kuku jempol. Jadi cuma sebesar kuku jempol. Jadi istilahnya sketsanya kecil-kecil aja. Karena biasanya thumbnail pada YouTube atau di Instagram itu kan kotak-kotak, itu kecil-kecil. Sehingga apa? Supaya kita punya banyak pilihan. Nah, contohnya nih di Jimit sekarang itu kan kotak-kotak, itu masuk thumbnail. Jadi kita banyak pilihan. Oh, mau nonton ini apa nonton ini? Mau nonton ini apa nonton ini? Gitu. Jadi begitu juga dengan sketsa thumbnail kalian. Karena kalian sudah punya super grafiknya, kalian olahlah super grafiknya penempatannya di mana? Di sketsa thumbnailnya. Dan tidak perlu headline, dibikin juga headline, terus isinya benar-benar teks gitu. Kalian juga bikin teks, kasih tanda panah ini teks gitu. Ini gambar, ini logo, nggak perlu gitu. Kalian cuma bikin bulat-bulat aja. Atau garis-garis aja untuk teksnya. Nah, contohnya sebentar saya bukakan. Nah, ini cukup seperti ini saja. Nah, anggap aja ini sketsa thumbnail untuk feed Instagram gitu ya. Ini tentang promosi tato. Anggap aja promosinya tato karena ya singkat aja headline-nya tato, ya udah dibuat headline-nya jadi tato aja semua. Jadi ketika kalian bikin media brief itu pasti kalian, saya bilang tadi informasinya apa saja, terus gambarnya kira-kira apa saja. Boleh lebih dari satu, Bu? Boleh. Misalkan ada alternatifnya, mahasiswa yang lagi megang buku, mahasiswa yang lagi depan komputer, mahasiswa yang lagi wisuda, misalkan seperti itu. Itu kan alternatifnya. Itu boleh. Nah, itu dibikin seperti ini, banyak. Jadi ini mereka cuma butuh satu desain saja, satu desain promosi saja, tapi dibikin banyak karena ini thumbnail gitu ya. Jadi ada yang kayak gini contohnya. Terus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, penempatan teksnya. Kalau teks cukup dibikin garis-garis aja. Kalau logo cukup dibikin bulat aja. Kalau foto, kalau ini kan dibikinkan banget ya. Ada jarum tatonya, ada kepala yang ditato, misalkan kayak gitu. Bu, kalau misalkan nggak keburu Bu bikin kayak gitu, ya udah nggak usah dibikin gambarnya, cukup mana dia tadi? Sebentar. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, bulat-bulat nggak harus logo juga ya dibikin ya, ini contohnya aja. Jadi bikin petak-petak itu pasti gambar. Atau petaknya, atau dibikin seperti ini juga boleh. Oh, ini sama ya kayak yang tadi.
ini website sih sebenarnya, tapi sama aja, sketsa thumbnailnya sama aja. Jadi ada kalau gambar dibikin kotak aja, kalau yang bagian atasnya dibikin bulat-bulat aja, bagian logo dan informasi yang lain. Nah ini gambar gitu, jadi nggak usah bikin gambar juga. Jadi karena kita bikinnya kecil-kecil, ya udah headline aja, terus tagnya dikasih garis-garis aja, logonya dikasih bulat-bulat aja, cukup. Jadi kalian bisa punya alternatif yang banyak di masing-masing media. Sampai sini ngerti untuk sketsa thumbnailnya? Ngerti ya? Dan saya wajibkan masing-masing kalian minimal 3 sketsa thumbnail untuk masing-masing media. Poster 3 minimal, boleh lebih. Terus leafletnya juga 3. Terus yang lainnya pokoknya setiap media itu saya minimalkan 3 semua. Jadi ini kalau dapat harus selesai dalam 2 minggu ini, karena kalian mau masuk ke digital. Gitu. Jadi supaya kalian lebih gampang untuk masuk digitalnya nanti gitu. Jadi alternatif yang ada nanti kalian diskusikan mana yang paling tepat untuk desain media tersebut. Nanti kita bakalan masuk ke digitalisasi. Bu, teksnya bagaimana, Bu? Nah, di situ kalian bagi tugas lagi. Ada yang namanya copywriting. Jadi ada bagian yang dari kalian yang mengolah informasi yang dimasukkan nantinya ke dalam medianya. Contohnya kayak poster tadi. Poster tadi harus ada mengandung informasi prodinya, prodi apa, visi misinya sedikit aja gitu ya, yang penting aja, terus sistem pembelajaran yang baik, lulusan yang profesional, misalkan seperti itu. Otomatis kita harus bikin kata-kata yang bagus dong. Nah, itu gunanya si copywriting tadi yang mengolah kata-kata. Jadi mengolah informasi yang ada di situ. Headline-nya mau dijadikan supaya menarik apa gitu. Itu kerjaannya si copywriting tadi. Gitu. Nah, itu nanti masih bakalan dikasih ke si desainer digitalnya. Nah, itu nanti fungsinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelaskah? Cukup jelas, Bu. Jelas. Jadi kehadiran kalian akan saya hitung dengan kalian visitasi dengan saya gitu, ACC dengan saya gitu. Kalian diskusikan dengan manpro kalian tentang konsep visual yang kalian perbaiki, super grafik yang berdasarkan konsep itu bentuknya seperti apa, kalian diskusikan dengan manpro kalian, lalu kalian kerjakan desain media briefnya dan sketsa thumbnailnya lagi dalam waktu 2 minggu ini, karena kalian butuh banyak waktu untuk pengambilan fotografi, pengambilan fotonya, mengolah digitalnya, kalian butuh waktu yang banyak gitu ya. Jadi setelah kalian diskusikan dengan manpro kalian diskusikan dengan saya bakalan kasih masukan di beberapa bagian yang untuk desain grafisnya. Oke, sampai sini ngerti tugasnya? Oke ya. Ibu. Minggu depan boleh, siapa tahu udah dalam 1 minggu ini udah mulai selesai, Bu. Kami mau konsultasi, Bu, untuk super grafik, media brief, dan sketsa thumbnail. Boleh, ayo kalian saya jadwalnya sama dengan kelas kita sekarang. Gitu. Kalian boleh kirim WA dengan ke saya juga boleh. Bu, ini Bu sketsa yang sudah kami kerjakan, misalkan seperti itu. Boleh kirim, nanti bisa melalui WhatsApp aja kita ngobrolnya, atau di Gmeet, saya pakai Gmeet teori desain grafis ini juga boleh, atau kalian masuk Bu, kami mau satu kelas barengan konsultasinya, boleh, silakan. Oke ya. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan Baik, lagi? Bu. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Ada, Bu.
Oke, siap bekerja ya. Saya sudahi untuk malam ini, sampai ketemu minggu depan bagi yang mau konsultasi. Karena saya setelah ini nanti pas digitalisasi kita ketemu lagi seperti ini, apa aja agenda yang bakalan kita kerjakan gitu. Jadi sampai selesai sketsa thumbnail kita konsultasi dulu aja. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu.